Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%, sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Kamu yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe-nya guys. Dan bagikan supaya channel ini semakin berkembang guys. Halo guys, kali ini saya mau bahas video di mana seorang pendeta mengungkapkan rangkaian kalimat yang menurut saya perlu kita bahas bersama. Mari kita lihat cuplikan videonya bersama-sama. Dan yang kedua, Daud membuat mezbah dan mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar. Mezbah berbicara tentang ibadah. Di dalam beribadah kepada Tuhan, tidak dengan gratis, tetapi ada harga yang harus dibayar kepada Tuhan. Apa yang Tuhan minta harus kita berikan, termasuk mempersembahkan tubuh ini sebagai korban persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Tuhan. Termasuk juga harta yang Tuhan titipkan kepada kita. Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh. Sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan oleh ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-40%, sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19. Dalam cuplikan yang sudah kita saksikan bersama, di sana jelas pendeta Dr. Insinyur Niko mengatakan bahwa Tuhan juga berpesan agar kita banyak berbahasa roh, sebab sesuai dengan penyelidikan yang dilakukan ahli bedah otak dari Oral Roberts University, bahwa orang yang berbahasa roh akan meningkatkan sistem imunnya sebesar 35-45%, sehingga tidak mudah terinfeksi COVID-19 atau virus corona itu sendiri. Tanggapan saya yang pertama, keberatan saya bukan terletak pada praktik bahasa roh itu sendiri. Saya percaya bahwa karunia itu masih ada, walaupun yang palsu bertaburan di sana-sini. Sebab bahasa roh karunia yang Tuhan berikan bagi orang-orang tertentu, dan tidak semua orang bisa berbahasa roh. Sekalipun dia hamba Tuhan yang sudah melayani bertahun-tahun, belum tentu ia bisa berbahasa roh. Jadi untuk menghindari virus corona, tidak perlu memaksa kita untuk bisa berbahasa roh atau untuk belajar bahasa roh. Yang kedua yang perlu kita pahami adalah bahwa virus corona tidak pandang siapa kita dan tidak pandang bulu mau bisa bahasa roh atau tidak. Kasus yang nyata ada kok hamba Tuhan yang terinfeksi virus ini. Bahkan ada yang sudah meninggal. Maka jangan sembaranglah kalau menyampaikan statement yang keliru. Seperti yang kita ketahui bersama, virus corona bukanlah virus yang isapan jempol. Korban sudah nyata di depan mata. Maka yang perlu sekali kita lakukan saat ini, taati himbauan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Sekali lagi saya katakan, taati himbauan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yaitu apa? Hindari keramaian. Keluar rumahlah bila itu perlu sekali. Isolasi mandiri, jaga kebersihan dan hiduplah bersih. Dan tidak kalah pentingnya bahwa kita berdoa untuk pemerintahan dan bangsa ini, juga para dokter dan medis yang di garis depan menangani pasien yang terjangkit virus corona ini. Mari kita bersama-sama memutuskan rantai penyebaran virus corona ini dengan terus menaati himbauan pemerintah. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom.